dari kelas 8A. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masehi, tahun itu disebut tahun gajah karena bertepatan dengan penjarahan pasukan Habsyi yang berkendaraan gajah menyerang Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah atau Baitullah. Tetapi dengan kekuasaan Allah, pasukan gajah yang dipimpin oleh panglima bernama Abraha dapat dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan burung-burung ababil yang menghujani mereka dengan batu-batu kecil dari neraka, sehingga mereka semua binasa. Bersamaan saat itu di kota Mekah lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi pemimpin besar dunia, seorang laki-laki pilihan menyandang predikat Nabi dan Rasul Allah terakhir yang mempunyai nama Ahmad atau Muhammad yang artinya terpuji. Beliau lahir dari keluarga yang amat miskin harta, tapi kaya akan budi dan kebangsaan. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dari kabilah Quraisy. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab, juga dari keturunan Quraisy. Beliau adalah seorang yatim piatu. Ayahnya wafat 2 bulan sebelum beliau lahir, sedang ibunya wafat ketika ia berusia 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy, dan ketika di usia beliau 9 tahun kakeknya wafat. Asuhan pun beralih pada paman beliau Abu Thalib, adik Abdullah. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pamannya Abu Thalib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum mencapai kota Syam, baru sampai ke Busra, bertemulah kafilah Abu Thalib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, Bukhairah namanya. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinasihatilah Abu Thalib agar segera membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya. Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. Sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, Nabi Muhammad kembali ke pekerjaannya mengembala kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan mengembala kambing itu membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi, karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan serta keterampilan dalam tindakan. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 15 tahun, terjadilah peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah, yaitu kejadian peperangan antara suku Quraisy dan Kinana di satu pihak dengan suku Qais Ailan di lain pihak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut aktif dalam peperangan ini, memberikan bantuan kepada paman-pamannya dengan menyediakan keperluan peperangan. Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan suci pula, yaitu pada bulan Zulkaidah. Menurut pandangan bangsa Arab, peristiwa itu adalah pelanggaran terhadap kesucian, karena melanggar kesucian bulan Zulkaidah. Sebenarnya dilarang berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Oleh karena itu perang tersebut dinamakan Harbul Fijar, yang artinya perang yang memecahkan kesucian. Bertemu dengan Siti Khadijah. Menginjak masa dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai berusaha sendiri dalam penghidupannya. Karena dia terkenal orang yang jujur, maka seorang janda kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam itu, beliau ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangannya di Syam dengan memperoleh laba yang tidak sedikit, mereka pun kembali ke Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan ke Syam itu, datanglah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau, lalu beliau menyampaikan hal itu kepada pamannya. Setelah tercapai kata sepakat, pernikahan pun dilangsungkan. Pada waktu itu umur Nabi 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah 40 tahun. Nama Nabi Muhammad SAW tambah populer di kalangan penduduk Mekah. Sesudah beliau mendampingi pemuka-pemuka Quraisy dalam sengketa, mereka memperbaharui bentuk Ka'bah. Pada permulaan mereka nampak bersatu dan bergotong royong mengerjakan pembaharuan Ka'bah itu. Tetapi ketika sampai kepada peletakan batu hitam Al-Hajarul Aswad ke tempat asalnya, terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mereka masing-masing
merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asal semula. Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang pertama datang, dan pada saat yang kritis ini datanglah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disambut dan segera disetujui mereka. Maka dimintalah sehelai kain lalu dilemparkannya dalam Al-Hajarul Aswad, diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Kemudian disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain ke tempat asal Hajarul Aswad itu. Ketika sampai ke tempatnya, maka batu suci itu diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya. Dengan demikian selesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian itu usia Nabi sudah 35 tahun dan dikenal dengan nama Al-Amin yang dapat dipercaya. Tugas Nabi Muhammad SAW menurut riwayat selama lebih kurang 2,5 tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, baru Rasulullah menerima wahyu yang kedua. Jikalau menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, Rasulullah diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu diputus, malahan sampai saja beliau berputus asa. Akan tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus bertahanut sebagaimana baik di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit, beliau menengadah tempatlah malaikat Jibril alaihissalam, sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah. Kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu datanglah Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu salah yang kedua kepada beliau yang berbunyi, hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat, janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Surat Mudaththir ayat 1-7. Tugas Nabi Muhammad selesai. Ketika para utusan kabilah-kabilah Arab datang menghadap Nabi untuk menjadi pemeluk agama Islam, kemudian disusul dengan turunnya surat 110 An-Nasr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serta menyuruh Nabi memohonkan ampun untuk mereka, maka terasalah oleh beliau bahwa tugasnya hampir selesai. Karena merasa bahwa pekerjaannya telah hampir, pada akhirnya beliau berniat untuk melakukan haji wada, haji penghabisan ke Mekah. Pada tanggal 2 Zulkaidah tahun 10 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Mekah dengan kaum muslimin yang ikut mengerjakan haji kira-kira 100.000 orang. Sebelum menyelesaikan upacara haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah pidato amat yang bernilai di hadapan kaum muslimin di Bukit Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah bersamaan dengan 7 Maret 632 Masehi. Setelah mengerjakan ibadah haji, Nabi pun kembali ke Madinah. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 9 Juni 632 Masehi, berpindahlah ruh yang suci dari jasad Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 23 tahun lamanya sejak beliau diangkat menjadi Rasul, Allah berjuang tak mengenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah wafat dan meninggalkan umatnya tak ada harta benda yang berarti yang akan diwariskan kepada anak istrinya, tetapi beliau meninggalkan 2 buah wasiat yang diwariskan kepada seluruh umatnya. Apabila ditaatinya maka selamatlah mereka baik di dunia maupun di akhirat. 2 wasiat tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.